Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dan teman-teman anak modul. Saya sapa dulu, ini kita punya senior nih, Dr. Windra Wawaruntu, dipanggilnya Dr. Win aja ya. Ya. Apa kabar, Bu? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, para teman-teman semua, teman-teman modul ya. Seluruh yang mendengar menyaksikan acara ini atau menyaksikan acara ini. Kemudian ini Dr. Sri ya. Ini kalau ini sih sering tampil bersama kita ya. Selain dokter bisa nyanyi juga. Dia penyiar juga nih, Bu, penyiar juga. Jadi kalau cerewet juga. Tamat tahun berapa di SMA, Ibu? 80. Tahun 80? Iya. Setelah itu kuliah di? Tadinya itu saya di sastra. Sastra. Terus saya hijrah ke Fakultas Kedokteran. Oke, kita fokus ke kegiatan kita. Baik. Kita kan akan mengadakan kegiatan donor darah. Nah, kita ingin dapat gambaran dari Bu Dr. Win ini. Umur kita kan udah kepala 5 ke atas nih gitu ya. Itu untuk umur kepala 5 ke atas itu aman-aman saja untuk kita kegiatan donor darah atau apa? Ya, baik. Jadi donor darah itu saya jelaskan sedikit. Donor darah itu sebenarnya adalah sukarela, orang datang untuk memberikan untuk diambil darahnya, kemudian bisa jadi ada dua. Bisa yang secara langsung, donornya direct, langsung, jadi biasanya langsung antara orang yang satu dengan orang yang lain. Itu yang fresh. Kemudian donor darah yang disimpan atau di freezer. Nah, itu yang nanti insya Allah yang akan kita lakukan. Itu donor darahnya seperti itu. Yang disimpan itu? Insya Allah ya itu akan disimpan. Nah, jadi dua donor darah itu. Nah, donor darah ini adalah suatu kegiatan yang sangat mulia. Karena dia akan memberikan satu tetes darahnya untuk orang lain, maka itu adalah bisa membantu kehidupan daripada orang itu apabila dia dalam keadaan kritis, Kak. Jadi kita memberikan sumbangan darah itu pada orang-orang yang sangat membutuhkan. Nah, seperti kita ketahui bahwa angka kematian ibu karena perdarahan itu sangat tinggi. Sehingga kita, itu yang pertama. Artinya kita sangat membutuhkan darah itu dalam jumlah yang besar. Jadi artinya kita, selain daripada yang angka kematian ibu, kemudian juga ya tentu ada kecelakaan dan tentu ada juga penyakit-penyakit tertentu yang memang kita perlu memberikan darah ya, donor yang biasanya rutin. Biasanya penyakit-penyakit darah. Kemudian mungkin dokter ya, saya tambah manfaat daripada donor darah itu karena tadi kan saya bilang bahwa donor darah itu yang mulia ya, sangat mulia. Nah, manfaatnya tuh sebenarnya apabila kita rutin, artinya satu, dia bisa mencegah kanker. Artinya tetapi bukan berarti orang tidak bisa terkena kanker, tapi minimal dia bisa mencegah, itu satu. Kedua, jantung. Jadi penyakit jantung pun juga kalau kita rajin, ya sebenarnya kan aliran darah itu jadi lancar, ya kan. Jadi artinya pergantian daripada di tubuh, sehingga katanya di dalam tubuh kita ini kan ada namanya Fe. Nah, itulah yang artinya yang di dalam tubuh ya. Jadi Fe ini yang ada di dalam tubuh dia keluar, kemudian nanti dia akan replikasi lagi. Jadi artinya terjadi perubahan sel-sel darah kita itu betul-betul ada lagi. Mungkin ada darah baru, darah segar gitu ya. Darahnya jadi produksi itu ada terus di dalam tubuh kita. Nah, produksinya bagus. Jadi artinya kalau kita ini, dia juga menyehatkan tubuh kita. Itu yang artinya rutin memang itu 3 bulan sekali, sebulan sekali. Jadi ada orang pendonor yang namanya pendonor. Itu dia rutin 3 bulan sekali. Ya. Jadi tergantung juga sih
dia bisa 3 bulan, ataukah nanti 2 bulan juga pun juga bisa. Yang penting pada saat dia memberikan donor itu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tentunya, ya kan? Jadi dia sehat, kemudian ada screening yang dilakukan, kemudian itulah yang menyebabkan orang sehat. Karena kalau kita di screening, semua penyakit menular di screening. Jadi ada HIV, ada hepatitis B dan C, ya. Itu kan artinya kalau kita sudah di screening, alhamdulillah. Makanya kemarin juga rencananya kita juga nanti akan ada gula darah ya. Nah, itu kan sebenarnya untuk screening. Jadi kalau kita di screening, artinya kita tahu bahwa kita cek kita punya kondisi ya. Kondisi kita. Jadi itulah manfaat daripada donor darah. Dokter Sri dan Dokter Ru. Terus terang saya pernah punya pengalaman ya. Kebetulan mertua nih ya. Jadi saya diminta untuk donor. Apa mau terus saya kan begini-gini juga mesti dicek dulu tercemar darah saya HIV, tekanan darah saya gini-gini. Jangan-jangan kena HIV. Itu cuma ketakutan dalam tanda kutip nih. Ngeri. Tapi ini itu kondisi psikologinya Pak Andinya sudah cemas duluan. Cemas duluan ya. Itu banyak orang seperti gitu, Dok. Yang kondisi psikologisnya cemas duluan gitu. Artinya gini, mungkin Dok ya, ini kurang sosialisasi aja sih sebenarnya. Jadi, karena dia belum tersosialisasi, mungkin gini penyuluhannya kah yang kurang disampaikan, ya kan? Artinya jadi cemas duluan, padahal sebenarnya dengan dia diperiksa itu bukan berarti nanti tapi jadi cemas kan. Padahal ini untuk men-screening supaya jangan sampai orang tertular. Karena ada penyakit-penyakit yang tadi itu tertentu, HIV, TB, kemudian juga orang DM juga nggak boleh ya. Orang DM. Kayak AIDS itu kan ada mother to child prevention ya. Jadi itu yang banyak terjadi sebenarnya. Oke, ini dokter sini kita ke arah yang lebih teknis tentang kegiatan kita. Gimana tuh Dokter Sri tentang acara kita nantinya? Ya, jadi sampai saat ini kebetulan saya adalah petugas yang mendaftarkan orang yang berniat untuk donor. Kalau sampai saat ini yang masuk di daftar kita memang belum sampai 100 orang. Dari target? Dari target 200. Kita kan target 200 ya. Nah, jadi melalui podcast ini juga kami menghimbau kepada para alumni tidak usah takut, tidak usah khawatir untuk mendonorkan darahnya. Mungkin banyak yang baru pertama kali akan mendonorkan darah, jadi tidak perlu khawatir karena di sana juga ada tim kesehatan. Jadi kalau misalnya kan ada yang takut, Dok ya, misalnya takut pas diambil darahnya terus pingsan. Nah, juga mau disuruh masalahnya mertua ini track record bahaya kalau ketahuan. Terus. Ya, jadi ada tim kesehatan. Jadi kalau misalnya pada saat screening awal, jadi pengambilan darah itu tidak langsung diambil. Jadi melalui tahap pemeriksaan dulu, pemeriksaan kesehatan secara umum. Kemudian nanti dilihat lagi. Kalau diambil darahnya kan tidak langsung diambil, dites dulu darahnya untuk melihat yang seperti yang dijelaskan oleh Dokter Win tadi. Jadi apa ada penyakit di dalam darahnya atau bagaimana gitu. Nah, setelah itu lolos semua barulah kita didudukan di kursi, kemudian rileks saja, tidak akan terasa sakit dan mungkin yang dikhawatirkan mungkin rasa nyeri pada saat jarumnya ditusukkan ya. Nah, itu tidak mungkin nyeri dikit tapi tidak terlalu mengkhawatirkan. Nah, itu akan dipantau oleh tim kesehatan. Ada batasan umur nggak? Kalau umur sekian boleh atau nggak ada? Ada literatur yang mengatakan boleh sampai 65. 65 boleh. Ada literatur yang mengatakan 55, 60. Ada juga. Jadi tapi saya pikir mungkin kalau dia rutin ya nggak ada masalah karena dia memang yang penting sehat ya. Sehat yang pertama itu syaratnya dia sehat. Ya kalau dia sehat, tapi sebenarnya umur sih nggak tapi beberapa itu yang saya tadi sampaikan ada literatur yang mengatakan boleh sampai 65. Misalnya kalau laki-laki ini darahnya masih bagus untuk umur sekian, perempuan umur sekian nggak ada ya? Tidak juga kayaknya Dok ya, kita belum ada literatur yang ada sih itu yang tadi yang literatur mengatakan boleh sampai sekian umur ya, tapi lewat dari itu saya belum pernah juga baca, tetapi kalau dari segi persyaratan
kalau dia memenuhi syarat, why not gitu ya. Misalnya sebelum darahnya diambil jangan begadang ya. Itu penting ya. Betul, itu salah satunya juga itu. Ya. Mungkin malah seminggu sebelum donor dia juga sudah harus menjaga kesehatannya. Jadi karena kalau misalnya dia terkena flu, hari itu dia terkena flu dan dia akan ditolak. Itulah pentingnya di sini ya. Kalau kondisi kolesterolnya tinggi ini segala macam nggak ada hubungannya, Dok. Misalnya 200 ke atas nih, bisa nggak kita cuma nyumbang darah? Biasanya itu ditolak dulu ya, Dok ya. Ditolak dulu sampai normal ke nilai normal baru bisa diambil ya. Jadi berarti pada saat itu ada cek semua itu ya? Semuanya dicek juga. Oke, kita kembali ke track kita. Jadi kalau ada yang ingin mendaftar itu menghubungin siapa? Iya, boleh menghubungi, kan ada 2 kontak person. Selain saya juga Dr. Roslia. Roslia, Dr. Nokna. Kalau di alumni kan lebih dikenal dengan Dr. Nokna ya. Dona Lanta. Oh, Dona. Ya. Namanya bagus banget, Dona. Dona Harun. 2 itu kontak person. Terus kemudian kalau lebih mudah lagi mendaftar di koordinator angkatan masing-masing. Ya. Jadi kita kan menghitung hari nih, ya. Ini tanggal 29. Itu ada batas waktu nggak bahwa sampai tanggal sekian udah ditutup deh? Ya, kita menutup pendaftaran mungkin sampai seminggu atau 3 hari sebelum acara ya, Dok ya. Sampai 3 hari kita masih menunggu dengan pertimbangan bahwa 3 hari itu dia harus mempersiapkan kondisi fisik dan mentalnya sebelum diambil darah. Tapi kalau menurut saya sih pengalaman dengan kegiatan kita juga, saya kebetulan di Jakarta, di Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan. Jadi biasanya kalau kita melakukan donor darah itu biasanya kita dengan Dharma Wanita, dengan TNI atau siapa saja. Pada waktu hari itu biasanya juga bisa ya. Dia mau daftar, yang penting dia sehat. Ya tadi saya bilang dia sehat, kemudian dia mau kan donor tuh sukarela ya. Jadi saya datang, saya mau sukarela, ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Kalau pas dia pada waktu itu dia kondisinya sehat. Cuma mungkin ini saja, Dok, persiapan panitia gitu. Persiapan panitia mungkin ya kita close lah di 3 hari. Tapi tidak juga tertutup. Kalau ada yang pada hari H, tiba-tiba berniat. Misalnya ada satpam di situ dia lihat ya. Karena biasanya kan orang itu tertarik juga pada waktu hari H itu. Ayo gitu kan. Karena memang kita kritis, kalau nggak salah ya, kita kritis juga dengan darah. Ya. Jadi apalagi golongan darah yang golongan darah yang sedikit. Misalnya kayak AB, golongan darah itu yang ada ya. Saya sering dengar ini dah. Setetes darah itu adalah nyawa. Betul. Jadi kita harus benar-benar menghargai sang pendonor ini ya. Tapi pendonor juga harus benar-benar sehat. Sehat. Jangan sampai dia nyumbang darah tapi kemudian maksudnya baik tapi ternyata itu justru memberi hal baru lagi kepada penerima. Ya. Luar biasa obrolan kita. Setelah darahnya diambil itu butuh waktu suasana rileks itu beberapa jam itu. Kita 1 jam dikasih susu beruang biasanya diistirahatkan, kasih energi ya. Energi tambahan. Tetap biasanya dikasih susu kacang hijau. Kalau di Jakarta sih banyak kasih kacang hijau. Itu gimana? Sudah siap panitia itu? Kalau itu memang sudah paket. Ada paketnya. Paketnya langsung paket dari PMI ya. Ini kita kerjasama dengan PMI. Iya. Karena mereka harus segera dipulihkan karena biasanya kalau habis donor gitu memang perasaan agak lemes dikit ya gitu. Jadi harus segera dipulihkan dengan makanan. Tidak usah khawatir. Jangan khawatir. Panitia semua udah siapkan ya. Itu dokter ya. Oke lah kalau begitu. Kalau semua sudah aman-aman saja, terakhir adalah imbauan kita. Mungkin dari Dokter Sri dulu, kemudian terakhir Dokter Win kepada teman-teman anak modul dan pemirsa pada umumnya terkait dengan kegiatan donor darah dalam rangka reuni akbar kita. Silakan Dokter Sri. Iya, saya mengajak kepada para alumni, senior, adik-adik yang belum mendaftarkan diri untuk mendonorkan darahnya, silakan menghubungi ketua angkatan masing-masing karena apa yang Anda berikan itu akan sangat berarti buat orang yang membutuhkan. Dokter Win sekarang silakan, Dokter. Baik, teman-teman, sahabat dan tentunya adik, kakak.
saya mungkin menghimbaunya selain daripada diri kita sendiri yang mau mendonorkan kegiatan donor darah ini, silahkan untuk mendaftarkan diri ke, tadi sudah disebutkan, ke Dr. Sri, Dr. Donald Antara, kemudian juga di koordinator masing-masing. Jadi sebenarnya kita tidak menutup bahwa hanya untuk kita ya, artinya bukan hanya untuk kita, tetapi kita boleh ngajak nih keluarga, kemudian teman, sahabat, siapa saja yang bisa kita minta untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan ini. Tentunya setetes darah sangat bermanfaat untuk kehidupan ini, dan mudah-mudahan di kegiatan ini bisa berjalan dengan sukses, lancar, aman. Baik, Bu Dr. Win, Dr. Sri, dan teman-teman anak modul juga pemirsa, saya kira inilah akhir yang indah dari pertemuan kita. Saya Andi Mangara, kita akan bertemu pada episode-episode selanjutnya, dan mari kita sukseskan reuni akbar anak modul tahun 2023. Sama-sama kita ucapkan salam anak modul.